Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Naming Budaya. Kembali lagi dengan saya, Adifa Fencira Nugraheni, di podcast Perpusma, Perpustakaan Universitas PGRI Madiun. Dalam podcast kali ini, kita akan membahas tema tentang literasi sebagai gaya hidup. Jadi saya akan perkenalkan topik dulu hari ini ya Ibu. Mungkin sebagian besar orang tidak mengerti tentang kata literasi. Literasi karena mungkin beberapa kita jarang mendengar kata itu. Literasi memiliki pengertian, kemampuan untuk membaca dan memahami sebuah tulisan, hingga bisa membuat sebuah tulisan. Literasi yang dimaksud dalam konteks ini adalah membaca dan menulis. Masalah utama orang yang tidak mau membaca menulis yaitu adalah malas yang ada pada diri kita sendiri. Menumbuhkan semangat membaca memang tidak mudah, tetapi kita harus melawan ego pada diri kita sendiri. Perasaan bosan dalam membaca pasti ada, tetapi kita harus melawannya. Generasi yang bertradisi cinta literasi tentu menjadi inspirasi dan motivasi yang beredukasi serta menguasai informasi di era globalisasi. Literasi dimulai dengan gaya hidup membaca. Dengan banyak membaca buku, kita dapat belajar banyak pengalaman dan berbagai hal-hal penting yang memiliki pengetahuan luas. Apabila literasi sudah menjadi gaya hidup atau lifestyle, maka perkembangan informasi juga didapatkan. Nah, membahas tentang tema kita hari ini, yaitu literasi sebagai gaya hidup, tentunya saya tidak sendiri. Beruntungnya, kita kedatangan narasumber yaitu Bu Siti Wahyu Sulastri, SS, selaku pustakawan muda, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Ayu. Baik. Jadi, saya mulai langsung ya, Ibu. Karena hari ini kita membahas tentang literasi, menurut Ibu di era globalisasi ini, seperti apa gaya hidup masyarakat yang perlu diarahkan untuk menjadikan suatu tradisi dalam masyarakat? Sebenarnya untuk masa sekarang ini gaya hidup masyarakat terutama generasi muda itu mungkin lebih ke IT ya, dan itu kemungkinan karena semakin canggihnya teknologi informasi yang berkembang di dunia. Kemudian untuk pemanfaatan teknologi informasi itu seharusnya bisa dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat dalam hal untuk menambah pengetahuan dan juga kemampuan seseorang untuk secara keilmuan ataupun untuk kesejahteraan mereka. Jadi sebenarnya literasi itu sendiri sangat diperlukan karena di masa sekarang ini seseorang yang tahu dengan banyak hal itu beda dengan orang yang kurang paham. Jadi semakin banyak kita berliterasi atau membaca, itu akan semakin banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Lalu menurut Ibu, bagaimana argumen Ibu jika mengenai keterkaitan gaya hidup dan literasi? Jadi gaya hidup sekarang dengan semakin banyaknya masyarakat menggunakan teknologi informasi, harusnya literasi yang didapatkan semakin banyak karena akan semakin mudah mendapatkan informasi, baik itu melalui gadget ataupun datang ke perpustakaan ataupun taman baca di sekitar lingkungan rumah. Seharusnya pengetahuan masyarakat untuk dewasa ini akan semakin banyak dan semakin beragam, dan itu akan semakin menambah wawasan mereka. Seperti itu. Lalu menurut Ibu sendiri, bagaimana sih tips supaya budaya literasi dapat sebagai gaya hidup? Berliterasi untuk dapat jadi gaya hidup itu harus dilakukan secara kontinu. Misalnya kita ini ingin mengajarkan anak kita istilahnya ya, anak kita untuk berliterasi atau membaca. Salah satu bentuk literasi adalah membaca ya. Jadi kalau kita ingin anak kita rajin membaca ya, kita sebagai orang tua harus lebih senang membaca. Jadi selain membaca, kita juga senang menceritakan sesuatu kepada anak-anak kita. Lalu menurut Ibu, manfaat apa yang dapat diambil ketika membudayakan budaya literasi sebagai gaya hidup?
Ketika kita bisa membudayakan literasi sebagai gaya hidup, kita akan semakin mudah memperoleh pengetahuan, kemudian semakin pandai untuk bersosialisasi, karena ketika kita bersosialisasi dengan orang lain, ketika pengetahuan kita semakin banyak kan, semakin banyak topik yang akan dibahas. Jadi seperti itu. Lalu ada beberapa fenomena masyarakat yang mempercayai hoaks. Apakah hal tersebut dikarenakan mereka belum menjadikan literasi sebagai gaya hidup? Menurut Ibu bagaimana? Bisa jadi kadang-kadang hoaks itu kan di posting secara terus-menerus, dan itu bisa menjadi itu dipercaya oleh sebagian masyarakat kita. Makanya kita sebagai masyarakat yang melek literasi harusnya mencari tahu apa ciri-ciri hoaks itu seperti apa. Jadi kalau umpamanya kita tahu itu hoaks, ya nggak usah disebarkan, karena itu akan seperti membodohi masyarakat. Lalu jika masyarakat sudah melek literasi, apakah itu dapat menangkal hoaks? Seharusnya ya, karena kan masyarakat semakin paham mana informasi yang benar-benar dari sumber yang valid, mana yang hanya sekedar untuk mencari keuntungan pribadi. Jadi semakin kita paham ciri-ciri hoax itu ada ininya ya, semakin kita semakin kita akan menjadi tahu tidak menyebarkan terus-menerus hoax tersebut. Lalu menurut Ibu, bagaimana sih solusi untuk mempertahankan literasi sebagai gaya hidup, sementara dunia hiburan seperti mengekspos diri melalui Instagram dan TikTok seperti yang sekarang ini lebih menarik perhatian masyarakat? Makanya kita harus pandai-pandai untuk mencari tipe literasi yang digemari oleh masyarakat. Seperti misalnya ketika kita menyebarkan berita, ya harusnya kita memberikan berita yang memang valid. Jadi masyarakat pun semakin pintar, jangan sampai, dan itu dibalut dengan istilahnya lebih modern, kayak seperti kayak podcast kayak gini ya, mungkin bisa mendatangkan seperti orang-orang yang lebih paham mengenai topik-topik tertentu. Kalau begitu, dari diskusi yang kita lakukan hari ini, izinkan saya untuk menarik kesimpulan bahwa literasi sangat diperlukan. Gaya hidup dengan era digital ini seharusnya membuat kita masyarakat jadi berpengalaman banyak. Saya akan melanjutkan bagaimana sih tips supaya budaya literasi dapat sebagai gaya hidup, yaitu kita harus melakukan dengan cara kontinu. Bagaimana Ibu tadi? Ya, benar. Ya, jadi kita harus melakukan secara kontinu. Dan terima kasih Ibu atas podcast hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada podcast hari ini. Lalu terima kasih juga pada teman-teman sekalian yang sudah bersama-sama menyimak diskusi kita pada hari ini. Saya Adifa Fensi Rahmistanugraheni, mohon undur diri dan sampai jumpa di episode podcast Perpusma selanjutnya. Terima kasih.